survive that heat. Run and hide. I may be obliged to free you as a gesture. City of Medina the Blessed, your city, messenger of God. You will stay with me, messenger of God. I have the best house in Medina. You will give me the honor of keeping you. Stay with me! Please! How can the Prophet choose between so many welcomes? Where God guides his camel to stop, there he will build his house. All agreed? We turn Khazwa, his camel, loose. And where Khazwa sits, the Prophet stays. Clever man. Choice made by a camel can offend no one. Here we will build the house of the Prophet. And our first meeting place, a prayer house.
The first mosque of Islam here! Where's the Prophet of God doing? Carrying bricks, eh? Give me that. I'm doing too much. Please, go and sit down. We'll do it. Look, he went for more. Worthy to worship, he says. He's 53 years old. How old are you? في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu terdengar keberangkatan Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka kaum Ansor keluar dari ke rumah-rumah untuk menunggu kedatangan Rasulullah. Mereka menunggu kedatangan Nabi SAW setiap hari pada pagi hari. Jika panas sudah terik, mereka pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Demikian Imam Bukhari rahimakumullah, Ibnu Ishaq, Al-Hakim dan ulama lainnya meriwayatkan. Dan seperti biasanya, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, kaum Ansor keluar menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ketika panas sudah terik, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Saat itu, ada seorang Yahudi sedang naik di salah satu bangunan yang tinggi di Madinah untuk suatu keperluan. Seketika itu, ia melihat Rasulullah SAW dan sahabatnya, maka dia pun berseru, "Wahai orang-orang Arab, inilah kakak kalian yang kalian tunggu." Sehingga sontak kaum muslimin yang mendengar seruan orang Yahudi itu bangkit mengambil senjata mereka, menyongsong kedatangan Rasulullah SAW di tempat mereka yang merupakan daerah bebatuan. Suara riuh dan takbir menggema di Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin merasa sangat bahagia dan bersukacita dengan kedatangan Rasulullah SAW. Mereka menyambut dan menghormati sebagaimana seorang nabi. Sebagian kaum muslimin yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW menghormati Abu Bakar sebagaimana menghormati Nabi SAW, karena mengira dialah nabi yang dimaksud. Ketika panas kian terik, Abu Bakar rahimakumullah berdiri dan Rasulullah SAW berteduh pada selendang Abu Bakar rahimakumullah. Sehingga kaum muslimin pun mengerti mana Rasulullah SAW. Mereka pun berkumpul di sekitar Rasulullah dan mengerumuninya. Nampak ketenangan menaungi mereka.
Dan saat itu turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 4. Kaum wanita dan para budak berseru menyambut kedatangan Nabi SAW. Muhammad SAW telah datang, Rasulullah SAW datang, Allahu Akbar, Muhammad datang. Abu Darda rahimakumullah salah satu yang menyaksikan peristiwa ini dan mengisahkan, aku tidak pernah melihat penduduk Madinah lebih bergembira dengan sewaktu sebagaimana kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian beliau SAW berjalan dan singgah di Quba, di daerah Bani Amr bin Auf. Di daerah itu beliau SAW tinggal selama 14 hari dan mendirikan masjid pertama setelah hijrah, yaitu biasa disebut dengan Masjid Quba. Ketika hendak memasuki Madinah, Rasulullah SAW mengirim pesan kepada para pembesar Bani Najjar, dan mereka pun berdatangan dengan pedang terhunus. Rasulullah SAW mengendarai tunggangannya, lagi ditemani Abu Bakar radhiyallahu an, berjalan ke arah Madinah. Ketika sampai di daerah Bani Salim bin Auf, mereka mendapati hari Jumat. Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat di suatu lembah bersama para sahabatnya yang berjumlah sekitar 100 orang. Ini merupakan sholat Jumat pertama yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam kota. Setelah menunaikan sholat Jumat, Rasulullah SAW dan para sahabatnya memasuki Madinah dalam suasana penuh gembira. Tidak ada satupun rumah yang dilalui Rasulullah SAW, kecuali penghuninya memegang tali kengkang tunggangannya dan berharap beliau SAW tinggal bersama mereka. Tetapi Rasulullah SAW berkata, biarkanlah ia berjalan, karena sesungguhnya dia ada yang membunuhnya. Unta tunggangan Rasulullah SAW terus berjalan hingga sampai di Bani Nujah, tempat Masjid Nabawi sekarang ini. Unta itu pun berhenti, namun Rasulullah SAW tidak turun dari atas tunggangannya. Unta itu bangkit dan ia berjalan lagi. Tidak beberapa lama, unta tunggangan Rasulullah SAW menoleh dan kembali ke tempat pemberhentian yang pertama, yaitu di daerah Bani Nujah, tempat di depan rumah Abu Ayyub Al-Asari. Akhirnya Rasulullah SAW turun. Melihat hal ini, Abu Ayyub radhiyallahu an bergegas menghampiri barang bawaan Rasulullah SAW. Sejurus kemudian memasukkannya ke dalam rumahnya, dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, si pemilik barang ikut bersama barangnya. Rumah Abu Ayyub radhiyallahu an terdiri dari 2 tingkat. Rasulullah SAW tinggal di bagian bawah, sedangkan Abu Ayyub radhiyallahu an dan istrinya di bagian atas. Suatu malam, Abu Ayyub radhiyallahu an tersadar keberadaan dirinya, sehingga ia berkata, kita berjalan di atas kepala Rasulullah SAW. Lalu mereka minggir dan tidur di bagian bawah tepinya. Kemudian ia meminta Rasulullah SAW agar pindah ke bagian atas, sedangkan Abu Ayyub radhiyallahu an dan istrinya pindah ke bawah.
Mendengar permintaan Abu Ayyub radhiyallahu an, maka Nabi SAW menimpali. Di bagian bawah lebih mudah, tetapi Abu Ayyub radhiyallahu an menjawab, "Saya tidak akan menaiki suatu atap, sedangkan engkau berada di bawahnya." Maka Rasulullah SAW pun pindah naik ke bagian atas rumah Abu Ayyub, dan Abu Ayyub pun turun menempati bagian bawah. Abu Ayyub radhiyallahu an membuat makanan untuk Rasulullah SAW. Ketika wadah makanan dikembalikan, ia menanyakan bekas tempat tangan Rasulullah SAW. Lalu diikutinya tempat itu. Suatu hari Abu Ayyub radhiyallahu an membuatkan makanan yang ada bawang putihnya untuk Rasulullah SAW. Ketika dikembalikan, ia pun menanyakan bekas tempat tangan Rasulullah SAW. Namun dijawab, beliau SAW tidak makan. Mendengar jawaban itu, Abu Ayyub kaget. Lalu ia naik menuju Rasulullah SAW dan berkata, "Apakah bawang itu haram?" Nabi SAW menjawab, "Tidak, tapi aku tidak menyukainya." Maka Abu Ayyub radhiyallahu an, "Aku membenci apa yang engkau benci." Dari riwayat lain diceritakan ketika Abu Ayyub radhiyallahu an masih tinggal di atas Rasulullah SAW. Suatu hari wadah air milik Abu Ayyub radhiyallahu an pecah. Maka ia segera mengeringkan dengan selimut miliknya yang hanya satu-satunya dan biasa dipakai untuk berselimut. Abu Ayyub radhiyallahu an khawatir jika air akan menetesi Rasulullah SAW sehingga bisa mengganggunya. Ada yang meriwayatkan Abu Ayyub meminta kepada Rasulullah SAW pindah ke bagian atas lantaran peristiwa ini, dan Rasulullah SAW memenuhi perintahnya. Sedangkan yang tertera dalam riwayat Imam Muslim dan Ahmad membahasnya, yang menjadi penyebabnya ialah Abu Ayyub merasa tidak enak berada di bagian atas Rasulullah SAW. Riwayat inilah yang lebih benar. Demikian, Rasulullah SAW tinggal sementara bersama Abu Ayyub, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu an tinggal bersama Habib. Ada yang mengatakan Hubayb bin Yasaf, ada pula yang mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an tinggal bersama Harijah bin Zaid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yasrib kala itu, disuruhnyalah para sahabat-sahabatnya berpindah ke sana. Berkata Rasul kepada sahabat-sahabatnya itu, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan orang-orang Yasrib sebagai saudara-saudara bagimu, dan negeri itu sebagai tempat yang aman bagimu." Orang-orang Quraisy sangat kaget setelah mengetahui perkembangan Islam di Yasrib. Mereka merasa khawatir jika Nabi Muhammad SAW berkuasa di daerah itu. Maka bersidanglah pemuka-pemuka Quraisy di Darun Nadwah untuk merencanakan tindakan apakah yang akan diambil terhadap Nabi. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad harus dibunuh. Untuk melaksanakan pembunuhan ini, setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemuda pilihan. Dengan demikian, bila
bila mana Nabi Muhammad SAW berhasil dibunuh, keluarganya tidak akan mampu menuntut bela kepada seluruh suku. Rencana keji kaum Quraisy ini telah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau diperintahkan oleh Allah agar segera pindah ke Yasrib. Hal ini beliau beritahukan kepada sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar meminta kepada Nabi supaya diizinkan menemani beliau dalam perjalanan yang bersejarah ini. Nabi setuju, lalu Abu Bakar menyediakan persiapan untuk perjalanan ini. Pada malam hari waktu pemuda-pemuda Quraisy sedang mengepung rumah Nabi dan siap akan membunuh beliau, Rasulullah berkemas-kemas untuk meninggalkan rumah. Ali bin Abi Thalib disuruh menempati tempat tidur beliau supaya orang-orang Quraisy mengira bahwa beliau masih tidur. Kemudian dengan diam-diam beliau keluar dari rumah. Lihatnya pemuda-pemuda yang mengepung rumah beliau sedang tertidur, tak sadarkan diri. Dengan sembunyi-sembunyi, beliau pergi menuju ke rumah Abu Bakar. Kemudian mereka berdua keluar dari pintu kecil di belakang rumah dengan menaiki unta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar, menuju ke sebuah gua di Bukit Sur, sebelah selatan kota Mekah. Lalu mereka bersembunyi di dalam gua itu. Setelah pemuda-pemuda Quraisy itu mengetahui bahwa Nabi tidak ada di rumah dan terlepas dari kepungan mereka, maka mereka menjelajahi seluruh kota untuk mencari Nabi, tetapi tidak juga bertemu. Akhirnya mereka sampai juga di Gua Sur, tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Tetapi dengan perlindungan Allah, di muka gua itu terdapat sarang laba-laba berlapis-lapis. Seolah-olah terjadinya telah lama sebelum Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalamnya. Melihat keadaan yang demikian, pemuda Quraisy itu sedikit pun tidak menaruh curiga. Setelah 3 hari lamanya mereka bersembunyi di dalam gua itu, dan keadaan sudah dirasakan aman, maka Nabi dan Abu Bakar dengan petunjuk jalan Abdullah bin Quraiqid barulah meneruskan perjalanan menyusuri pantai Laut Merah, dan Ali bin Abi Thalib menyusul kemudian. Setelah menyusuri pantai Laut Merah dan mengarungi padang pasir yang sangat luas dan amat panas, akhirnya pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, tibalah Nabi Muhammad SAW di Quba, sebuah tempat kira-kira 10 km jauhnya dari Yasrib. Selama 4 hari beristirahat, Nabi mendirikan sebuah masjid, yaitu Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama kali didirikan dalam sejarah Islam. Pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 622 Masehi, Nabi, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib memasuki kota Yasrib. Dengan mendapat sambutan yang hangat, penuh kerinduan, dan rasa hormat dari penduduknya, pada hari itu juga Nabi mengadakan sholat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam. Dan beliau pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin, yaitu Muhajirin dan Ansor. Sejak ini Yasrib berubah namanya menjadi Madinatun Nabi, artinya kota Nabi, selanjutnya disebut Madinah. Setelah menetap di Madinah, barulah Nabi memulai rencana mengatur siasat dan membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman dan tekanan, mempertalikan hubungan kekeluargaan antara Ansor dan Muhajirin, mengadakan perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dengan orang-orang yang bukan Islam, dan menyusun siasat, ekonomi, sosial, serta dasar-dasar daulah Islamiyah. Dalam usaha membentuk masyarakat Islam di Madinah ini, sekaligus beliau berjuang pula memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam yang dibina itu dari rongrongan musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian, gerak perjuangan Nabi di Madinah ini bersifat dua segi. Pertama, membina masyarakat Islam. Yang kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam itu. Terbukti kemudian, dari Madinah inilah Islam memperoleh kemenangan di seluruh Jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.